Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Iva. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Yuk sama-sama ajak mama papa, kakak adik untuk duduk bersama. Kita mau memulai kebaktian Kids Antioquia United. Yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami mau mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Kids Antioquia United. Engkau menyertai kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk mengikuti ibadah bersama dengan teman-teman kami walaupun kami harus di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita pakai tangan kita, kaki kita, mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus ya. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan diri kita untuk duduk yang manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tante Wati Tuhan. Kau memberkati, menyertai sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman bagi anak-anak sekolah minggu di GSI Antioquia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Salam adik-adik, kita akan dengarkan cerita pada pagi hari ini dengan judul tentang doa. Siapa yang di rumah suka berdoa? Angkat tangan. Ya, sekarang kita akan lihat di dalam kitab kita ada seorang tokoh yang suka berdoa. Namanya Daniel. Daniel ini di dalam setiap harinya suka berdoa. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan setiap hari Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari. Adik-adik di rumah berapa kali doanya? Hah? Ada yang 1 kali, ada yang gak pernah berdoa. Nah, sekarang kita akan belajar dari Daniel ini. Daniel yang suka berdoa. Kenapa kok Daniel ini suka berdoa? Karena Daniel ini sekarang ada masalah. Dia ada di dalam pembuangan ya karena bangsanya kalah perang, makanya Daniel dibawa ke Babel. Ya, di sana dia harus berjuang ya karena dia di sana dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena Daniel ini suka berdoa. Doanya Daniel itu tidak hanya berdoa gitu saja, tetapi doanya Daniel itu dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ada saya pernah dengar adik-adik yang bilang begini sama mamanya, "Mama,
aku ini sudah berdoa, kenapa tuh Tuhan kok nggak pernah dengar doaku? Ya. Tapi adik-adik tidak boleh berhenti berdoa, harus tetap berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar doamu. Ya, kalau doanya dijawab terus berhenti, Tuhan tidak akan pernah ya mendengar doamu. Tetapi kalau adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daniel, Tuhan menolong Daniel. Ya, pada waktu Daniel harus mengartikan mimpi raja, dan kalau dia tidak bisa mengartikan mimpi raja, Daniel dan kawan-kawan akan dibunuh adik-adik. Nah, pada saat dia mendengar bahwa dia akan dibunuh, itulah dia lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, mengajak teman-temannya untuk berdoa. Bukan hanya berdoa saja, tetapi Daniel berdoa puasa lebih sungguh-sungguh. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, pagi, siang, sore dia berdoa kepada Tuhan. Nah, akhirnya suatu kali pada waktu ini Daniel disuruh mengartikan mimpi raja, dia dibawa oleh penjaga kepada raja yang bisa mengartikan mimpi itu, dan Daniel serta kawan-kawannya ditolong oleh Tuhan, tidak jadi dibunuh. Yang kedua adik-adik, selain dia sungguh-sungguh berdoa, Daniel ini tetap tekun, ya, tekun dalam doanya, ya. Dia sungguh-sungguh, dia tekun berdoa, saking tekunnya, ya, dia berdoa, dia sampai doa puasa, ya, doa puasa di hadapan Tuhan, dan akhirnya diberi hikmat. Yang pertama tadi ditolong oleh Tuhan, dia tidak jadi dibunuh. Yang kedua, dia diberi hikmat oleh Tuhan, dia menjadi orang yang paling pintar, dan dia lebih dipercaya oleh raja pada zaman itu. Ya, adik-adik, berdoa itu penting, ya. Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus senantiasa berdoa. Kalau kita punya masalah, kalau adik-adik pengen sesuatu, ya tidak boleh apa maksud saya, nggak boleh langsung minta kepada mama papa, tapi doa dulu, minta Tuhan berkati mama papa. Kalau doamu sungguh-sungguh, kalau doamu dengan tekun, pasti Tuhan akan mendengar doamu, seperti yang dialami oleh Daniel. Ya, Daniel ini adalah tokoh orang yang suka berdoa dan diberkati oleh Tuhan, karena doanya dengan sungguh-sungguh, doanya dengan tulus, ya, makanya Tuhan mendengar doanya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar suka berdoa seperti Daniel. Nah, ngajak mama papanya berdoa, ya, setiap hari, ya. Ayo mama berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita. Ya, adik-adik di rumah, ya, belajar untuk terus berdoa. Dalam situasi seperti sekarang ini, adik-adik juga bisa berdoa untuk guru-guru yang mungkin tidak bisa berjumpa secara tatap muka, ya, tetapi adik-adik bisa berjumpa lewat online. Mungkin adik-adik sudah kangen sama guru-gurunya di sekolah, kangen ikut sekolah minggu, ya, adik-adik harus berdoa, tetap berdoa supaya Tuhan menolong sehingga virus ini bisa selesai, ya, dan adik-adik bisa kembali untuk sekolah, bisa kembali untuk sekolah minggu. Nah, sekarang ini ceritanya yaitu tentang berdoa. Siapa tokoh di dalam doa tadi? Daniel. Kenapa doa Daniel dijawab oleh Tuhan? Karena doanya dengan tulus, dan kedua doanya dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi kita akan hafalkan ayat hafalan terlebih dahulu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. B. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam keadaan situasi yang mendesak pun Daniel tetap berdoa. Berapa kali? 3 kali sehari.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Itu saja ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11b. Demikian cerita pada pagi hari ini. Ingat, kita harus belajar untuk terus berdoa ya, supaya Tuhan menjawab doa kita. Harus tetap dengan tulus dan tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak yang di rumah yang saat ini mendengarkan firman-Mu ini, supaya firman Tuhan akan terus berbicara dan diingat oleh anak-anak, supaya anak-anak belajar untuk terus tekun berdoa. Karena kami yakin Tuhan selalu mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah Kids Antioquia United dari awal sampai selesai. Jangan lupa besok ada Zoom sekolah minggu buat adik-adik yang punya aplikasi Zoom atau yang belum punya, silakan download Zoom dan kita akan bertemu besok hari Minggu atau nanti siang ini. Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan kalau lagi berpergian jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.